Apa kamu yakin akan hal itu? Setiap reporter di kantor berita di seluruh dunia berteriak. Pembawa berita, yang terbiasa mendorong ribuan laporan setiap hari, tidak bisa berhenti membicarakannya. Topik ini adalah breaking news yang mereka terima beberapa waktu lalu. Menara itu hancur. Faktanya, orang-orang menemukan tanda-tanda bahwa seseorang atau sesuatu keluar dari menara. Direktur produksi termuda, yang telah menerima berita itu, berteriak keras, benar. Seluruh dunia menjadi gila sekarang. Semua kantor berita telah mengirim reporter mereka ke menara. CNN dan BBC sudah mengeluarkan berita utama yang mengatakan itu mungkin Ligan. Produser, yang terus memasang wajah poker sampai sekarang, menjatuhkan penanya. Mereka sudah menyampaikan beberapa berita besar hari ini. Yoon Shiwo, Aceh dari tim penyerang terbaik Korea Twin Stars, telah menjadi murid peringkata. Dia bukan murid peringkat S, tapi Korea adalah negeri yang ditinggalkan oleh para dewa. Itulah mengapa kemunculan murid berpangkat tinggi yang berharga di sini membuat saluran berita utama bersemangat. Judul utama malam ini akan mengulangi topik yang sama sekali lagi, tetapi dengan insiden baru ini, kantor berita tidak lagi harus menyedot orang itu. Dia tidak penting lagi. Tidak. Bahkan jika pengguna peringkat S muncul begitu saja, berita apapun tentang pengguna itu juga akan terkubur. Mengapa? Ini gila. Mungkin tentang Ligan. Ligan adalah seorang legenda. Dia adalah salah satu peserta. Dia adalah seorang pahlawan yang telah memungkinkan umat manusia untuk mengatasi krisis terburuknya. Dia adalah salah satu dari 13 makhluk terbangun yang asli. Tentu saja, 20 tahun telah berlalu, dan jumlah makhluk yang terbangun telah meningkat dari 12 di seluruh dunia menjadi puluhan ribu di setiap negara. Namun, mereka tidak bisa memegang lilin untuk makhluk yang terbangun pertama kali. 12 zodiak, mereka juga disebut 12 orang suci. Mereka adalah legenda hidup yang memiliki kekuatan lebih dari kepala negara. Tidak, mereka adalah penguasa dan diktator. Dan Ligan telah berdiri bahu-membahu dengan mereka. Dia adalah pahlawan Korea. Makam Ligan terkenal di seluruh dunia, dan telah meninggalkan bekas yang dalam dalam sejarah umat manusia. Itulah mengapa kehancurannya menyebabkan riak di seluruh dunia dalam banyak hal. Untungnya, tidak ada monster yang keluar dari menara. Bagaimana jika bukan Ligan? Bagaimana jika teroris yang melakukannya? Apa? Menara itu terkenal karena mewakili pencapaian 12 zodiak, dan saat ini, banyak kekuatan yang menentang 12 zodiak. Itu benar. Ini mungkin hanya upaya untuk mendapatkan perhatian mereka. Apa yang 12 katakan? Direktur produksi, yang sedang memeriksa berbagai artikel, hanya mengangkat bahu saat dia berbicara. Tidak ada komentar. Di resor mewah di Cina, Yang Wei, salah satu dari 12 zodiak, mengerutkan alisnya. Yang Wei telah berada di Korea ketika insiden ini terjadi, dan dia merasa seperti burung beo. Dia harus terus mengulangi jawaban yang sama berulang-ulang. Dan bahkan kemudian, semakin banyak reporter yang mencarinya. Karena itu, dia memutuskan untuk keluar dari Korea. Kotoran. Dia tahu yang lain menghadapi situasi yang sama, tetapi dia tidak bisa memahami reaksi terhadap situasi ini. Penghancuran menara bukanlah urusannya. Korea memiliki banyak monster yang mengerikan, dan mereka bisa saja menghancurkan menaranya. Apalagi, jika jaringan berita bisa dipercaya, teroris bisa menjadi pelakunya. Itu belum semuanya. Wilayah itu penuh dengan pengagum Ligan. Beberapa pemuda-muda dan sembrono bisa saja menyebabkan kehancuran menara. Lagi pula, menara itu tidak begitu penting lagi. Itu sebabnya dia tidak terlalu memperhatikannya. Masalahnya adalah, sepertinya para awak media telah kehilangan akal sehatnya. Kantor berita di seluruh dunia membuat berita utama yang gila. Bagaimana mereka bisa menghasilkan sampah seperti itu? Mereka sudah kehilangan akal. Bagaimana dia bisa bertahan di menara itu selama 20 tahun? Ligan bukan Pangeran Monte Cristo. Selain itu, 12 zodiak mengetahui bahaya menara lebih baik daripada siapapun. Menara itu memiliki minimal puluhan ribu monster. Itu adalah neraka di dalam menara. Pelarian mereka setelah kematian Red Eye adalah keajaiban tersendiri. Selain itu, mereka telah menghancurkan pintu pada hari yang menentukan itu, sehingga monster yang tersisa tidak dapat melarikan diri. 20 tahun telah berlalu sejak itu. Dia mungkin menjadi makanan monster.
Tidak mungkin Li Gan bisa hidup. Namun, tangan Yang Wei bergetar sedikit. Itu sudah diduga. Li Gan adalah yang terkuat di antara 13 makhluk yang terbangun. Dunia memuji mereka karena mengalahkan Red Eye, tetapi kenyataannya, Li Gan telah melakukan semuanya sendiri. Jika dia benar-benar kembali hidup-hidup, itu akan menjadi akhir dari kita. Terlepas dari pemikiran ini, Yang Wei menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi karena beberapa hal di dunia ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membunuh semua monster dengan tangan terpotong? Bahkan mereka tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, ada kemungkinan itu. Hei, Yang. Apakah kamu mendengarkan aku? Utusan Cina yang sedang mengunjungi Korea itu marah. Jika Li Gan masih hidup, akan sulit bagi Cina untuk menjinakkan Korea. Mereka telah melalui banyak kesulitan untuk menempatkan negara kecil ini di bawah kendali mereka, namun ini telah terjadi. Yang Wei bisa merasakan kemarahan melalui telepon. AS telah bergandengan tangan dengan Uni Jepang, dan mereka menguasai Korea dan Asia Tenggara. Cina harus bekerja cepat sebelum Sen of Japan dapat mengambil inisiatif dalam hal ini. Pada akhirnya, Yang Wei hanya menggelengkan kepalanya seolah dia merasa semua ini menjengkelkan. Tolong jangan khawatir tentang itu. Hal-hal yang terjadi di sekitar menara itu tidak penting. Aku pahlawan besar Cina. Apakah kamu pikir aku akan kalah melawan Jepang? Bagaimana dengan Li Gan? Tidak mungkin dia masih hidup. Yang Wei memotong utusan itu sambil tertawa. Dia bisa mengatakan ini karena dia adalah salah satu orang yang paling akrab dengan Li Gan. Mengapa? Pada akhirnya, Li Gan tidak lengkap. Awalnya, Li Gan muncul ketika dunia seharusnya hanya memiliki 12 pahlawan. Pada dasarnya, dia telah muncul di kursi ke-13 di mana tidak ada dewa yang muncul. Dia adalah manusia super, yang muncul secara alami di dunia ini. Dengan kata lain, tidak ada dewa yang melindunginya. Karena dia tidak melayani dewa, akan ada rebound ke tubuhnya dari menggunakan kemampuannya. Itu sudah diduga. Tubuh manusia normal tidak dapat menahan kemampuan yang menentang hukum fisika. Li Gan adalah manusia super kecil. Dia dibangun sedikit lebih kuat dari manusia normal, tapi dia seperti anak kecil dibandingkan dengan 12 lainnya yang bisa menggunakan kekuatan para dewa. Gambar Li Gan di berita membuktikan maksudnya. Sepintas, Li Gan tampak seperti pria berusia 50-an. Gambar itu berasal dari 20 tahun yang lalu, tetapi itu hanya memperkuat pendapat Yang Wei. Bekas luka bakar adalah masalah terkecil Li Gan. Wajah, hidung, dan bibirnya benar-benar terjepit. Dia tampak seperti korban operasi plastik yang buruk. Dia menyerupai monster. Menggunakan kekuatan seseorang tanpa meminjam kekuatan dari para dewa datang dengan risiko. Li Gan menderita penyakit dan efek samping. Bajingan itu harus menghabiskan energi dan umurnya untuk menggunakan kemampuannya. Pada dasarnya, semakin Li Gan menggunakan kemampuannya, semakin dia sakit. Itulah satu-satunya kelemahan bajingan jelek itu. Li Gan telah menunjukkan kemampuan fenomenal di dalam menara iblis, tetapi pada akhirnya, dia telah mendorong tubuhnya hingga batasnya. Yang Wei hampir merasa tidak enak karena kehilangan Li Gan, yang terlahir dengan naluri bertarung dan ketangkasan yang luar biasa. Itulah mengapa menyedihkan mengkhawatirkan Li Gan. 12 zodiak hidup dalam kekayaan dan kehormatan. Di dunia ini, mereka adalah personifikasi para dewa, dan Li Gan tidak bisa memegang lilin untuk mereka. Aku kira aku seharusnya tidak menempatkan Li Gan di tingkat yang sama dengan 12 orang suci. Ya, tidak mungkin dia hidup. Aku bersedia mempertaruhkan hidupku untuk itu, jawab Yang Wei kepada utusan itu. Kedua pria itu tersenyum mendengar pernyataan ini. Di sebuah restoran cepat saji di dekat Seoul, dua pria yang memimpin Li Gan di sini memandang dengan mulut ternganga. Mencucup. Mencucup. Tatapan mereka tertuju pada meja tertentu. Misoba direndam dalam saus manis dan asam. Mayones, tuna, dan serpihan rumput laut digunakan untuk membuat bola nasi. Bau harum tercium setiap kali bola nasi dibuat. Lalu ada tonkatsu yang disiram saus demi glace yang ditempatkan di dalam kimbap. Itu memberi kegentingan pada hidangan itu. Satu orang makan semua makanan ini. Piring kosong sedang ditumpuk di sebelah meja, dan orang hampir bisa mengukur tinggi badan seseorang terhadap tumpukan itu. Ah!
Aku merasa sedikit lebih baik sekarang, ketika Ligan menepuk perutnya dan mengatakan itu, remaja itu menjatuhkan tonkatsu yang telah dia makan. Apakah ini nyata? Kamu mendapatkan 2 juta won di Kimbap Heaven? Seekor serangga bisa terbang ke kedua mulut pemburu. Dia makan 120 porsi sendirian. Ligan terdengar acuh tak acuh saat dia menuangkan air ke cangkirnya. Karena aku tidak punya uang, aku makan dalam jumlah sedang. Bagaimana ini jumlah yang moderat? Pria yang lebih tua itu meraih bagian belakang lehernya dengan cemas. Aku tidak pernah berharap melihat seseorang makan makanan senilai 2 juta won di restoran cepat saji. Apa? Kamu bilang kamu membayar. Ah, biarkan aku mendapatkan beberapa ramen untuk pencuci mulut, kata Ligan. Hai. Pekerja paruh waktu itu tertawa ketika dia mendengar percakapan itu. Siapa peduli? Kau bilang dia menyelamatkanmu dari monster. Ini adalah harga kecil dibandingkan dengan hidupmu. Ah, apakah kamu ingin air lagi, pelanggan yang terhormat? Pemburu itu terkejut. Mengapa kamu begitu baik hari ini? Kamu hanya peduli dengan penampilan seseorang. Apa yang salah dengan itu? Itu lebih baik daripada melihat Ahjus yang jelek. Jadi apa yang dia lakukan? Apakah dia seorang yang beriman? Atau seorang murid? Pekerja paruh waktu itu terus menatap wajah Ligan. Ligan mendengus. Dia memiliki selera yang aneh. Bahkan jaringan berita pun ragu untuk menunjukkan wajahnya, dan dia juga tidak suka melihat dirinya sendiri. Itu sebabnya dia biasanya menutupi wajahnya. Pada titik ini, dia telah melupakan keberadaan cermin. Jadi, dia menganggap pandangan wanita itu menarik, tapi itu tidak penting sekarang. Aku punya lengan. Ligan yakin lengannya telah terputus, namun mereka baik-baik saja sekarang. Apakah mereka terputus dalam mimpi? 12 dewa yang sombong tidak dapat melakukan keajaiban sebesar ini. 12 orang suci terkutuk, yang melayani di bawah dewa, juga tidak dapat mencapainya. Ligan segera mengulurkan tangannya untuk menggunakan kemampuannya. Wung! Sebuah cahaya familiar berputar di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengepalkan tangan begitu bola cahaya muncul, lalu dia membuatnya menghilang. Aku tidak punya masalah menggunakan kemampuanku. Ini membuat segalanya lebih aneh. Ligan mengira dia sudah mati, tapi disinilah dia, hidup dan utuh. Kupikir bajingan itu akhirnya meramalkan masa depan, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Itu membuat teman peramalnya terlihat seperti penipu, dan dia akan mencekik lehernya ketika itu terjadi. Ya ampun! Bahkan jika kamu sedang melalui masa pertumbuhan, ini konyol. Pemburu itu menggerutu sambil mengeluarkan kartu kreditnya. Ligan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Masa pertumbuhan? Dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat mengenalinya, dia tampak seperti seorang pengemis. Tetapi bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa dia sedang melalui masa pertumbuhannya? Ligan segera melihat bayangannya di sendok. Pemandangan itu membuatnya tersentak. Dia menjadi serius. Hai, beri aku cermin. Permintaan Ligan membingungkan semua orang, tetapi pekerja paruh waktu itu menyerahkan cermin tangannya. Ketika Ligan memeriksa dirinya di cermin, pantulannya membuatnya terkejut. Apa-apaan ini? Dia tidak menemukan monster jelek di dalam cermin. Dia tidak terlihat seperti pria parubaya yang tampak lebih tua darinya. Paling-paling, dia tampak seperti awal 20 tahun. Jika dia konservatif, dia tampak seperti seorang pemuda di akhir masa remajanya. Bukan hanya itu. Wajahku, sebelum tubuhnya hancur, Ligan telah tampan. Wajah di depannya sekarang adalah wajah aslinya yang dia inginkan kembali. Dia pernah mempermalukan dirinya sendiri di masa lalu mencoba bernegosiasi dengan 12 zodiak untuk mendapatkan kembali penampilan ini. Ini benar-benar diriku yang dulu. Ligan dengan cepat melepas baju besi dan kemeja panjangnya. Tindakannya mengejutkan pekerja paruh waktu itu, dan wajahnya memerah ketika dia melihat perutnya. Namun, Ligan tidak memperhatikan hal itu. Bekas lukanya yang dalam telah hilang. Di masa lalu, dia sulit bernapas dengan benar karena tubuhnya berantakan. Tapi sekarang, dia benar-benar baik-baik saja. Aku seharusnya telah mengetahui. Bagian tubuh yang selalu membuatnya sakit tidak mengganggunya selama ini. Dia pikir itu karena sadar masih sedang terganggu. Namun, bukan itu masalahnya. Tubuhku beregenerasi.
Tidak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tubuhnya telah dilahirkan kembali. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Ligan mengira dia mendengar sesuatu. Kamu telah mengalami kematian. Kamu telah memenuhi syaratnya. Statistik kamu sebelumnya telah ditransfer ke tubuh baru kamu. Kamu sekarang dapat menggunakan kekuatan pembawa ular.